تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل القرآن والسنة حجة لنا لا حجة علينا. أما بعد تفضل يا أخي أستاذ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wal imanu bi haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli nabiyyin haudun illa salihan alaihi salam fa inna haudahu dar'un naqati. Asyarh thumma qala asy-syarih as-salih al-Fawzan hafidhahu ta'ala, kadzalika min usul ahli sunnah wal jamaah al-iman bil haud. فالرسول صلى الله عليه وسلم له حوض وكل نبي من الأنبياء له حوض ترده أمته لأن الناس يصيبهم عطش شديد يحتاجون إلى الماء وحوض نبينا هو أعظم الحياض طوله شهر وعرضه شهر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وآنيته عدد نجوم السماء من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ويذد عنه المرتدون الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ويذد عنه من كذب به والله أعلم من أهل البدع. طيب lanjut. قوله ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام فإن حوضه ضرب ناقته، هذا الاستثناء لم يثبت فيما أعلم والصواب أن لكل نبي حوضا كما جاء في الحديث. طيب, di antara keimanan ahli sunnah wal jamaah adalah mengimani haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di pada mahsyar. Walikulli nabiyyin haud, dan setiap nabi itu memiliki telaga. Terus kata Imam Al-Barbahari, kecuali Nabi Saleh alaihissalam, bahwasanya telaganya itu sebanyak susu onta betina yang ada di zamannya. Nah, ya jemaah, di sini bahwa Nabi kita Muhammad SAW memiliki, diberi oleh Allah Azza wa Jalla, haud yang akan didatangi oleh umatnya. Mengapa? Karena waktu itu manusia semuanya haus, sangat haus. Sebagaimana juga dikuatkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya dari Nabi SAW, bahwa Nabi sering menyampaikan hadis ini kepada beliau dan didengar oleh sahabat yang lainnya, bahwasanya nanti Allah Azza wa Jalla setelah mengumpulkan setiap manusia berdasarkan sesembahannya masing-masing, maka yang menyembah selain Allah semuanya disuruh masuk neraka. Nah, waktu itu ada ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasara yang menunggu. Maka Allah bertanya kepada mereka, "Mata tantazirun?" Apa yang kalian tunggu? Maka mereka mengatakan, ini orang Yahudi dan Nasara mengatakan, "Atishna ya Rabbana fasqina." Kami semua haus ya Rabb, maka beri kami air. Nah, di situ menunjukkan ya jemaah, bahwasanya manusia di padang mahsyar itu haus, gak ada air. Ya, gak ada air ini ya kawan. Aqua ini gak ada. Ada orang jual aqua, gak ada sumur, gak ada mata air, kecuali telaga para rasul masing-masing. Nah, maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Yahudi dan Nasara, "Ala taridun?" Kenapa kalian tidak menuju ke Fata Morgana itu? Iya, Fata Morgana itu sebenarnya neraka ya kan, tapi nampak dari jauh seperti air. Maka Yahudi berbondong-bondong menuju Fata Morgana itu, wa yatasaqatuna finnar, dan mereka berjatuhan di neraka. Jadi mereka disiksa dalam keadaan apa? Haus. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda,
dan kami giring orang-orang kafir ke neraka jahanam dalam keadaan apa? Haus. Iya, mereka membutuhkan air. Maka telaga Nabi kita Muhammad alaihissalam namanya Al-Kautsar. Iya, nah, telaga itu adalah telaga yang paling besar. Yang disebutkan dalam hadis, ya, lahu mizaban, ada dua talang. Yani sebenarnya Al-Kautsar itu nama sungai di surga yang Allah beri hadiahkan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dialirkan lewat dua talang mizaban, ya, ke telaga yang ada di padang mahsyar. Nah, bagaimana sifat daripada telaga itu? Panjang dan lebarnya perjalanan onta 1 bulan. Perjalanan onta 1 bulan. Perlu diketahui bahwasanya onta melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah itu butuh waktu 10 hari. Nah, kalau sebulan berarti berapa ya, kawan? Ya, 3 kali panjangnya itulah, kurang lebih lah, ya. Ala kulli hal. Panjang dan lebarnya sama. 1 bulan perjalanan onta. Ma'uhu, air telaga Al-Kautsarnya Nabi itu asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu. Masya Allah, putih, lebih putih daripada susu, yani lebih putih daripada susu sapi. Wa ahla minal asl, dan lebih manis, lebih lezat daripada madu. Wa aniyatuhu adadu nujubis sama, dan jumlah gelasnya untuk minum itu sebanyak bintang di langit. Masya Allah, banyak itu gelasnya, tidak perlu antri. Karena apa namanya, gelasnya banyak, nggak perlu bergantian 1 gelas, banyak gelas. Kemudian barang siapa yang minum 1 teguk dari telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Wa innahu la yukhtalaju duni, kata Rasulullah SAW. Itu ada orang-orang yang dihalangi, tidak boleh mendatangi telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka Nabi menyatakan usaihabi, usaihabi. Nabi menyatakan itu sahabatku. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan dari ihdath sepeninggal. Ihdath di sini diterangkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Beliau mengatakan, yang pertama maknanya sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, itu murtad. Murtad, keluar dari Islam. Maka orang yang keluar dari Islam dan mati dalam keadaan murtad, maka haram baginya minum telaga Nabi Muhammad SAW. 2, makna ihdath di situ kata Imam Nawawi, ay ahdathu fid din, ay al bid'ah, wa yad'u an-nasa ilaiha. Itu orang-orang mengada-ngada dengan bid'ah dan mengajak orang lain kepada bid'ah. Ini terancam, tidak akan bisa minum telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ihdath itu maknanya ay al-kabair, yaitu melakukan dosa-dosa besar, ya, dan dia tidak bertobat darinya. Nasallahu alaihi wasallam. Maka di sini ya jemaah, ya, ada sebuah hadis yang semakna dengan itu, ya, yang berkaitan dengan haud. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amrain, wa fi riwayah syai'ain, lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah sunnati, wa la yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Kata Nabi SAW bahwa aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Dalam sebuah riwayat, 2 sesuatu. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika berpegang dengan 2 itu, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim, dan sunnati, yakni hadis-hadisku. Dan keduanya tidak akan terpisah.
sampai berjumpa denganku di telagaku. Berarti siapa yang berpegang teguh di dunia dengan Al-Quran dan Sunnah, ya konsisten dia meyakini semua yang diberitakan dari Al-Quran dan Sunnah, melaksanakan perintah Al-Quran dan Sunnah, menjauhi larangan Al-Quran dan Sunnah, maka dia berhak untuk mendapatkan atau minum telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada tambahan dari Syekh kadzab, yaitu orang-orang yang mendustakan juga, jelas mendustakan Nabi dari kalangan ahli bidah. Kemudian dikatakan di sini bahwa setiap Nabi itu punya haud, telaga, ya, yang lebar, panjang dan lebar, kecuali Nabi Saleh katanya. Sebab telaganya Nabi Saleh itu sebanyak susu onta betina yang diperas oleh penduduk Tsamud untuk kebutuhan mereka semuanya. Ya, tapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini bahwa riwayat ini lam yathbut. Kata beliau, setahu saya tidak sah. Ala kulli hal, setiap nabi memiliki haud. Itu ya jemaah. Lanjut. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah wal imanu bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibina al-khati'ina yawm al-qiyamah wa 'ala as-sirat wa yukhrijuhum min jawfi jahannam wa ma min nabiyyin illa wa lahu syafa'ah wa kadzalika as-siddiqun wasyuhada was-salihun walillahi ba'da dzalika tafaddulun katsirun 'ala man yasha' wal khuruju minan nar ba'da ma ihtaraku wa saru fahman. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى من اصول اهل السنه والجماعه الايمان بالشفاعه بالشروط التي ذكرها الله جل وعلا. اولا ان تكون باذنه، ثانيا ان يكون المشروع فيه من اهل الايمان، اما ان كان المشروع فيه من اهل الكفر فانها لا تقبل فيه الشفاعه. قال تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فالكافر ليس فيه شفاعه ابدا وأما المؤمن فإن الشفاعة ثابتة في حقه إذا أذن الله جل وعلا. وأعظم الشفعاء وسيد الشفعاء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فله شفاعات خاصة به وهناك شفاعات يشترك فيها هو وغيره. Ya, di sini termasuk keimanan yang sangat penting dalam Islam dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman adanya syafaat Nabi Muhammad SAW nanti pada hari kiamat untuk para pendosa dari kalangan kaum muslimin. Ya, apa yang dimaksud dengan syafaat ya ikhwan? Syafaat itu maksudnya Nabi SAW berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar umatnya di satu yang masuk neraka agar dikeluarkan dari api neraka. Itu maksudnya. Ini yang paling yang menjadi khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang dimaksud dengan syafaat ini Nabi berdoa kepada Allah dan doanya Nabi saat itu mustajab. Untuk siapa? Nah, di sini untuk makanya di sini dikatakan kata penulis yang dipersyaratnya di sini dengan syurut. Berarti di sini syafaat itu ada dua. Ada syafaat, kata ulama ya, ada syafaat muthbatah, ada syafaat manfiyah. Syafaat muthbatah ini yang sah dan diterima ada dua syaratnya. Yang pertama izin dari Allah Azza wa Jalla terhadap Syafi', izin dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Dalam hal ini kepada siapa saja? Nabi, para anbiyaul mursalin, kemudian para siddiqun, ini para ulama, kemudian para syuhada as-salihun. Mereka itulah orang-orang yang berhak untuk mendoakan orang, diizinkan untuk mendoakan orang lain dalam dengan istilah memberikan syafaat. Ya.
Ini doa mereka dikabulkan saat itu. Kemudian yang kedua syaratnya adalah idznullah lil masyfu'ilah, yaitu izin dari Allah terhadap orang yang akan diberikan syafaat. Iya, di sini kata penulis mereka adalah ahlul iman. Di dalam kitab tauhid diterangkan bahwa yang berhak mendapatkan syafaat, yang diizinkan mendapatkan syafaat adalah ahli tauhid. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. yakni mereka bertauhid. Orang-orang yang bertauhid, mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat. Artinya selain yang bertauhid, yakni musyrik, la yastahiq, tidak berhak. Orang musyrik dan mati dalam keadaan musyrik, maka dia tidak berhak mendapatkan syafaat. Oleh karena itu, di sini dibawakan ayat oleh pensyarahnya di sini, hafizahullah, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'. Maka tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Siapa maksudnya? Orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin. Jadi ya jamaah, orang-orang musyrikin Quraisy dan yang semisal dengan mereka, mereka itu punya keyakinan ketika mereka menyembah selain Allah dari berhala-berhala itu, yang besar atau yang kecil, mereka itu punya keyakinan bahwa berhala-berhala itu akan memberikan syafaat di hadapan Allah pada hari kiamat. Maka dibantah oleh Allah Azza wa Jalla, "Fama tanfa'um syafa'atu syafi'in." Tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat buat mereka. Tidak bermanfaat, apalagi berhala. Ya, tidak dapat izin berhala. Berhala malah dimasukin neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Ada batu-batu dan patung-patung yang dulu mereka sembah di dunia, itu semuanya akan menjadi hasabu jahannam, bahan bakarnya api neraka. Ya, itu ya jemaah. Patung-patung yang disembah itu dicemplungin di neraka. Bagaimana memberikan syafaat? Maka di sini ya jemaah, betapa mahalnya hidayah tauhid. Wallahi mahal ya, termahal. Dan juga Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Malid dhalim min hamimin wala syafi'in yut'a." Orang-orang yang zalim, ini musyrik, mereka tidak punya teman yang baik di neraka itu. Dan tidak ada syafi' yang mendoakannya, yang ditaati. Ya, tidak ada. Subhanallah. Orang kafir musyrik tidak akan mendapatkan syafaat selama-lamanya. Nah ini ya, ada sebagian orang biasanya ini kalau acara walimahan, presenternya itu atau apa sih membawa acara itu mengatakan begini, semoga sekarang ini kita mendapatkan syafaat. Loh, syafaat itu bukan sekarang, syafaat itu nanti di hari kiamat. Kalau sekarang ini kita butuh rahmat Allah, sekarang ini bukan syafaat Nabi Muhammad sekarang, bukan, belum. Syafaat Nabi Muhammad SAW itu nanti di hari kiamat. Siapa lagi yang berhak mendapatkan syafaat ya Pak? Samping orang mukmin yang bertauhid, ada lagi disebut oleh Nabi, yaitu apabila dia selesai azan, ini menjawab azan ya. Nah, selesai azan dia mengucapkan salawat, kemudian setelah itu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafaat yaumil qiyamah. Maka dia akan berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat.
Orang yang mengucapkan tadi itu Allahumma rabb hadhihi. Nanti akan dibahas di halaman berikutnya. Kemudian ada lagi yang akan Allah berikan selain syafaat dari para anbiya wal mursalin dan yang lainnya yang diizinkan oleh Allah, itu bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan tanpa syafaat dari manusia, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, walaupun seberat semut atau seberat biji sawi. Bahkan ada hadis yang mengatakan dia muslim tauhid, lam ya'mal khairan qattu, dia tidak beramal saleh sedikit. Itu keluar dari api neraka dengan rahmat dari Allah. Coba lihat ya bagaimana betapa Allah Azza wa Jalla karimun, maha pemurah dan dermawan. Orang yang beriman muslim tidak ada amal sama sekali, ya, dimasukkan surga oleh Allah, tapi tentunya masuk neraka dulu ya akhi, baru dikeluarkan dari api neraka oleh Allah Azza wa Jalla, kekal selama-lamanya. Hadis ini menunjukkan betapa besar nikmat Islam ini. Ya, maka beramallah, ya, yang wajib dan mustahab dengan ikhlas. Nah, maka Allah akan meninggikan derajat seorang hambanya ala qadri amalihi, sesuai dengan amalnya di dunia. Keluar dari api neraka setelah mereka menjadi apa? Faham. Faham itu daging yang dipanggang sampai kosong, dikeluarkan dari api neraka. Lanjut ya. Qala Habibullah Ta'ala qawluhu wal imanu bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibina al khati'in yawm al qiyamah wa 'ala as-sirat. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa a'zamu man yashfa'u yawm al qiyamah, bal innahu yashfa'u fi ahli al-mawqif kullihim. Anna Allah yuri'uhum min al-mawqif wa yuhasibuhum لأنه يطول عليهم الموقف مع الضنك الشديد والحر الشديد والعطش الشديد والخوف الشديد. يطول عليهم الموقف موقف الحشر فيتقدمون إلى أولي العزم من الرسل يطلبون منهم أن يدعوا الله أن يريحهم من الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيأتون إلى آدم فيعتذر، ويأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى موسى فيعتذر، ويأتون إلى عيسى فيعتذر، ويأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يأتي ويخر ساجدا تحت العرش لأنه لا يشفع لأحد إلا بإذن الله، فهو يخر ساجدا ويدعو ربه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيأذن الله له بالشفاعة فيشفع في أهل المحشر في أن ينتقلوا من المحشر إلى الحساب. وهذه هي الشفاعة العظمى التي فضله الله بها على الخلق. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Baik, di sini dikatakan lebih detail bagaimana ini, tapi tidak selengkap dalam hadis. Gambaran di padang mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Ya, jadi manusia nanti ya jamaah, ketika ditiup sangkakala yang kedua, itu dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, padang mahsyar itu putih seperti padang pasir yang putih yang belum pernah dilewati orang. Jadi bumi ini pada hari kiamat akan dirubah bentuknya. Gunung-gunung tidak ada, jurang tidak ada, yang ada jurang neraka. Ya, nah, waktu itu di mana manusia berkumpul? Di Syam. Dikumpulkan di sana. Itu padang mahsyar. Nah, di situ ya jemaah disebutkan dalam hadis, manusia dikumpulkan waktu itu dalam keadaan tidak pakai sandal. Yusyurun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan hurla buhma. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan apa? Tidak pakai sandal. Jadi sandal aja nggak bawa, apalagi sepatu. Kemudian dalam keadaan telanjang, ini nggak pakai baju sama sekali, wala sarung wala syai'. Nah, di situ menunjukkan bahwa syariat menutup aurat itu hanya ada di dunia.
Adapun di padang mahsyar nggak ada lagi dah syariat, nggak ada lagi. Sholat juga nggak diterima orang. Mana ada orang kafir mu'alaf nanti masuk Islam di padang mahsyar, nggak diterima. Bahkan sebelum itu sudah nggak diterima. Ketika nyawa sudah di kerongkongan dan ketika matahari terbit dari sebelah barat sebagai tanda kiamat yang besar, itu orang kafir ketika masuk Islam nggak diterima oleh Allah. Ya. Kemudian hurla itu tidak disunat, asli sebelum disunat. Kemudian buhma itu tidak memakai atribut jabatan, sama semuanya, laki perempuan. Nah kemudian di situ ya jamaah disebutkan dalam hadis, yarfa'una ru'usahum wa absarahum ila as-sama', syakhisatan absaruhum ila as-sama' 40 yawm, 40 'ama. Ini orang kafir dikumpulkan itu di padang mahsyar. Mereka melihat ke atas begini, menunggu keputusan dari Allah, melihat ke atas selama 40 tahun. Matahari di atas kepala, jaraknya 1 mil. Bayangkan ya, panasnya kayak api itu. Ya. Dan waktu itu manusia ketakutan. Karena apa? Karena neraka nampak. Wajia yauma idz bi jahannam, didatangkan waktu itu neraka jahannam. Bagaimana cara Allah mendatangkannya? Disebutkan dalam hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam lahu 70,000 zimam, likulli zimamin 70,000 malakin yajrunaha. Didatangkan neraka jahannam di hadapan manusia di padang mahsyar. Bagaimana cara Allah mendatangkannya? Neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali, dan setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi 70.000 kali 70.000 berapa? Hitungan dewi, ya. Kan takut ya. Neraka itu punya suara. Syahik punya suara neraka itu. Kita orang aja pernah lihat cerobong apinya, apa itu? Api pembuangan gas yang di perusahaan minyak dan gas itu ada suaranya itu ketika lagi maintenance itu apa perbaikan itu apinya itu dibesarkan itu ada suaranya ya kawan. Ketika saya melihat dari jarak kira-kira 100 meter itu kedengaran suaranya, suara api dari cerobong itu. Lah lagi neraka ya kawan, mengerikan, takut orang. Nah kemudian manusia waktu itu berkeringat, keringatnya ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai ini ya kawan, telinganya. Itu keringat, bukan air hujan, itu keringat manusia. Ya Allah, kan dahsyat, haus, manusia haus. Nah waktu itu manusia minta segera diselesaikan. Yang berhak masuk surga biar masuk surga, yang masuk neraka biar masuk neraka. Nah maka orang-orang mendatangi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya, setelah ada dialog, Nabi Adam alaihissalam mengatakan, hari ini Allah azza wa jalla sangat marah ya. Belum pernah marah sebelumnya dan tidak akan marah lagi setelah ini. Aku pernah melakukan dosa, aku dilarang makan buah terlarang tapi aku melanggar. Aku tidak, nafsi, aku ngurusi diriku. Nah, bayangkan ya, Nabi Adam tidak berani ngomong saat itu. Kemudian Nabi Adam menyuruh manusia mendatangi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga begitu, tidak berani, dan dia mengemukakan alasan. Ya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menunjuk kepada siapa? Datanglah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menolak juga, dan dia menyebutkan dia pernah berbohong 3 kali. Padahal sebenarnya dia tidak berbohong, itu tauriah saja. Ya.
Kemudian Nabi Ibrahim nunjuk kepada siapa? Nabi Musa. Maka Nabi Musa tidak berani karena dengan alasan dia pernah membunuh orang tanpa izin dari Allah. Itu yang memukul orang Mesir, dipukul sama dia sampai terkapar mati. Kemudian Nabi Musa nunjuk pada Nabi Isa. Nabi Isa tidak berani juga, tapi dia tidak mengemukakan alasannya apa. Ya pokoknya dia nggak berani, terus dia nunjuk pada datanglah kepada Nabi Muhammad. Maka orang-orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Analah, saya yang akan berdoa." Maka setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy. Karena Allah kan di atas arsy. Nabi sujud di bawah arsy, di situ lama sujudnya. Dan Allah memberi kepada Nabi alaihi salatu wasallam puji-pujian ya kepada Allah yang belum pernah diajarkan di dunia. Nah, setelah itu Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Irfa' ra'sak. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah kau akan diberi. Washfa' tushaffa', dan mintalah syafaat, kau akan diberikan syafaat. Ini doakan orang lain. Ya, kau akan diberikan izin dan dikabulkan. Faya'dhanallahu lahu bisyafa'ah. Maka Allah izinkan Nabi untuk berdoa. Maka Nabi mendoakan penduduk mahsyar ya, agar segera diproses menuju hisab. Hisab itu ya jamaah ada dua. Ada hisab yasira, ada syadid, hisaban syadida. Hisab yang yasir, yang mudah, itu maknanya al-ard. Al-ard itu Allah Azza wa Jalla menanyai hambanya, ya fulan, fulan, bukankah kamu dulu melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini? Iya ya Rabb, aku ya Rabb. Nah, begitu. Maka setelah itu Allah menyatakan, laqad satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutupi dosamu hari ini. Wa ana aghfiruha lakal yawm, dan aku ampuni dosamu hari ini. Nah, itu namanya hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Maka orang dihisab dengan ringan selamat. In qalbu ila ahli masrura, dia akan kembali kepada keluarganya di surga dengan gembira. Nah, ada lagi yang dihisab dengan hisab yang syadid, itu pasti diazab. Kata Rasulullah SAW, itu pasti diazab, disiksa, ya, karena dia tidak diampuni oleh Allah saat itu, sehingga harus dibersihkan dulu dosa-dosanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu ya jemaah. Kemudian setelah itu pembagian apa? Kitab amal. Ada yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, ada yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu bahagia, dia bahagia. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, maka mereka berkata, wahai keluargaku, wahai temanku, iqra'u kitabi, bacalah kitabku ini, kitab amal. Ya, di situ diterangkan oleh Ibnu Katsir bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan dihapus, sehingga tidak ada lagi catatan dosanya. Yang ada hanyalah amal saleh dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Perhatikan ini ya kawan, 2 syarat saja, tidak banyak. Syarat diterimanya amal itu cuma 2, penuhilah. Yang pertama apa? Ikhlas. Hadirkan niat dalam rangka mencari ridha Allah dan ganjaran di sisi Allah dalam setiap amal saleh, wajib dan mustahab. Yang kedua, syaratnya mutaba'ah. Ini sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma 2.
Tidak banyak syarat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga amalan itu diterima oleh Allah dan tercatat. Inni dhanantu anni mulaqin hisab. Ya, dulu saya meyakini di dunia bahwa akan ada hari hisab ini. Maka aku persiapkan diri dengan amal, dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang penuh ridha, yakni dia masuk surga. Fi jannatin 'aliyah. Di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Buah-buahnya dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka dan minumlah kalian dengan sebab amal saleh kalian di dunia, di masa lalu. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalih. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan dosa-dosanya dari sebelah kiri, amalnya dari sebelah kiri, bukunya dari sebelah kiri, maka dia celaka ya, masuk neraka ya. Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Aduh, alangkah baiknya kalau aku enggak menerima kitab ini dari sebelah kiri. Wa lam adri ma hisabiyah. Aku tidak tahu bagaimana hisabku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya aku mati saja. Ma aghna anni maliyah. Tidak bermanfaat hartaku yang aku kumpulkan di dunia. Halaka anni sultaniyah. Telah hilang kekuasaanku dan jabatanku di dunia. Tidak bermanfaat dari hartaku. Khudhuhu faghulluh. Maka Allah bilang kepada malaikat Zabaniyah, khudhu, tangkap dia. Karena mereka lari. Ditangkap, diikat, faghulluh, ikat lehernya dan tangannya dan kakinya. Tsummal jahim as-sadr. Kemudian lempar ke neraka, dilempar, ditarik, lempar. Tsumma fi silsilatin tar'uha sab'una dira'an fasluku. Ya akhi, adzan dulu ya akhi.
Di sini ya ikhwani. Jadi kita kembali kepada syafaat. Maka Nabi SAW diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdoa, dan itulah yang dinamakan asy-syafa'atul 'uzma, yang Allah berikan, karuniakan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada seluruh makhluk. Itulah yang dimaksud dengan maqam mahmudah, ya, sebagaimana dalam ayat surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Ini ayat ditujukan kepada Nabi SAW dan juga kepada umatnya. Faedahnya yaitu adalah di sebagian malam kau salat tahajud sebagai tambahan salat dan ganjaran untukmu. Semoga Allah membangkitkan kamu, ya, dalam kedudukan yang terpuji, yaitu kedudukan syafaat yang diizinkan untuk mendapat memberi syafaat, yaitu berdoa, ya, dan itu dinamakan syafaatul 'uzma. Adapun buat kita, maka insya Allah barang siapa yang salat tahajud dan dia di atas tauhid dan sunnah, maka insya Allah dia akan mendapatkan syafaat. Ya, sampai di sini ya jemaah. Catat ya. Oh ya, ini ada pertanyaan ya jemaah. Siapa yang bisa menjawab? Ini ada 2 buku. Ada yang mau infak. Ada 2 buku bermanfaat insya Allah. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan, maka dia dapat buku. Yang pertama buat ikhwan ya. Yang kedua buat siapa? Buat akhwat. Ada ke akhwat? Hah? Oh, no, apa? Baik. Untuk akhwat, nanti pertanyaannya, jawabannya lewat kertas ya. Siapa yang duluan nulis dan kertasnya dilempar dari atas itu, berarti dia nanti dilihat dulu jawabannya. Ya, untuk ikhwan sekarang, coba ya Ustaz lihat siapa yang angkat tangan duluan. Ya, antum berdiri. Sebutkan 2 macam syafaat. Ya, itu yang belakang. Belakang. Antum yang berewak. Dan ada 2. Hah? Apa? Kan ada 2 syafaat. Ini. Syafaat musbata dan syafaat munfiyah. Masya Allah. Siapa nama antum? Muhammad Raihan. Barakallahu fiik ya Raihan. Sekarang untuk ibu-ibu akhwat, siapkan ya bolpen dan kertas kecil, nggak usah lebar-lebar. Nah, syafaat yang khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW itu dinamakan apa? Silakan ditulis. Apa nama syafaat yang khusus untuk Nabi kita, yang Allah izinkan untuk Nabi kita Muhammad SAW? Harusan saya bacakan ayatnya dan istilahnya. Coba cek ya kawan, barangkali ada kertas terbang ya kawan. Landi. Kayaknya nggak ada yang jawab. Ya sudah, saya kasih pertanyaan yang gampang saja ya. Syafaat dari Nabi dan yang lainnya itu terjadi di dunia apa di akhirat? Jawaban akhwat. Gampang itu. Ada TK iso. Ayo, mana kertasnya? Itu. Nah, coba bacakan. Di akhirat, sudah betul itu ya. Kasihkan ya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.